Halo guys, balik lagi sama gue di Gunanda, marketing Suzuki Ciputat melayani pilihan mobil area Jabodetabek. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Oke, depan gue ada mobil Suzuki XL7 Alpha manual warna hitam ya. Jadi di sini kita nge-review yang XL7 Alpha manual warna hitamnya karena kemarin Edi keseringan yang R3, kali ini Edi buatkan XL7 karena teman-teman pasti kangen yang si Suzuki XL7 ya. Nah, seperti apa videonya? Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di subscribe dulu guys, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat guys. Oke guys, sebelum itu buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki XL7-nya bisa langsung kontak Edi di nomor 081318795985. Ini siap melayani pilihan mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Kerawang. Ya, kita lagi ada promo spesial untuk Suzuki XL7-nya itu DP mulai dari 10 juta, diskon sampai dengan 20 juta, tenor kredit sampai dengan 8 tahun dan bisa program 0% untuk kredit yang 1 tahun dengan DP 50% guys ya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari yang depannya dulu guys, jangan dari belakang. Nah, ini adalah Suzuki XL7 Alpha manual tahun 2022 ya. Warna hitam, black ya, black, cool black kalau di bahasa Suzuki-nya ya. Oke, pertama-tama ya. Pertama kalian teman-teman lihat Suzuki XL7 ini, pasti teman-teman bertanya-tanya, ini mobil apa ya? Ini mobil baru dari Suzuki gitu ya. Karena memang tampil beda dari si R3, tampil beda dari si Baleno, dan tampil beda dari si Ignis dan lain-lain ya. Nah, ini adalah Suzuki XL7 launching tahun 2020 dengan ubahan model seperti ini. Si Suzuki XL7 berhasil menjadi car of the year di tahun 2020 guys ya. Jadi menjadi mobil favorit ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu headlampnya. Headlampnya sini sudah menggunakan headlamp LED. Dia sudah dilengkapi dengan DRL ya. Terus ada lampu sennya yang masih bohlam ya. Lampu bohlamnya, lampu sennya itu dia di bagian sebelah kiri sini. Kalau si R3 dia di sini nih, di dalam ya. Jadi dia di sisi luar, si XL7 nih. Kalau si R3 di sisi dalam ya. Oke, itu dia headlampnya. Terus di bagian grillnya nih. Grillnya aku suka banget daripada grill Suzuki XL7 ini. Jadi dari DRL kanan ke DRL kiri itu grillnya ataupun garnisnya itu nyambung, dipisahkan dengan logo Suzuki-nya ini aja ya. Terus lubang udara ataupun grillnya ini dia warnanya hitam doff ya. Jadi tampak sekali dengan desain seperti ini menjadi si Suzuki XL7 ini lebih kelihatan berotot ya, lebih keren. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian bawahnya guys ya. Bagian bawahnya di sini fog lampnya ini masih bohlam ya. Tapi rumah fog lamp itu segi 4 guys ya, segi 4, dan dia itu berbahan bukan cat tapi dia kulit jeruk ya. Jadi melihatkan ini mobil kulit jeruk itu mirip-mirip seperti warna Dove, tapi bukan warna Dove ya. Dia kulit jeruk ya. Terus front bumper bawahnya ini depan dia itu warna silver listnya, terus ada 4 buah otot di bawah sini ya. Jadi tampak seperti otot si Suzuki XL7 ini yang membuat si Suzuki XL7 ini makin gagah, makin keker ya. Gitu guys ya. Terus yang aku suka lagi daripada Suzuki XL7 ini, dia udah grillnya udah berotot, bumpernya berotot, ditambah lagi sama si kap mesinnya nih. Kap mesinnya lekukannya sangat begitu kelihatan banget dibanding dengan R3 yang hanya flat ya. Tapi kalau ini dia lekukannya kelihatan banget ya. Dan semakin keren lagi pastinya ya. Jadi itu dia dengan lekukan kap mesin seperti itu, terus lampunya seperti itu, jadi sejajar selaras gitu, semakin membuat si Suzuki XL7 ini semakin keren ya. Oke, bagian depan sudah, sekarang kita beralih ke bagian samping ya. Bagian samping si Suzuki XL7 ini ciri khasnya Suzuki SUV-nya SUV-nya Suzuki itu ada list di bagian sini. Tapi ini bukan lubang udara ya, tapi ini ciri khasnya. Kalau teman-teman lihat juga si Suzuki Ignis juga ada list di bagian sininya ya. Kalau si Suzuki Ignis adalah mini SUV, inilah SUV ya, low MPV SUV lah ya. The extraordinary SUV kalau ini sebutannya di Suzuki ya. Terus di sini ada fendernya guys. Ya, jadi yang warna hitam Dove ini, kalau di Suzuki sebutannya hitam kulit jeruk.
membuat si Suzuki XL7 ini semakin lebih kelihatan tinggi. Padahal memang tingginya si Suzuki XL7 ini tingginya adalah 200 mm ya. Lebih tinggi 20 dari si Suzuki R3. Tapi nggak apa-apa, dengan lebih tinggi seperti itu kelihatan si Suzuki XL7 ini lebih gagah ya. Dan lebih kelihatan besar, walaupun secara dimensi diukur tampak luar dan dalam itu dimensinya sama, tapi secara tingginya lebih beda, tapi kelihatan si XL7 ini lebih besar dibanding R3 ya. Gitu. Oke. Di bagian samping sini ada VVT tulisannya, logo VVT, terus di bawahnya lagi ada velg. Velgnya ini udah dual tone, two tone color yang berdesain seperti ini, ciri khasnya Suzuki XL7. Dia menggunakan baut 5, menggunakan sistem pengereman cakram, dan dia pakai ban Dunlop yang NASF ya. Dan ini sudah menggunakan ring 16 guys ya. Jadi itu bannya itu 195 60 ring 16 88H ya. Jadi bisa di atas 200 km per jam ini untuk kekuatan bannya ya. Gitu. Terus spionnya nih, spionnya udah retractable ya guys. Terus dia udah dilengkapi dengan sen di spion, bukan lagi di body seperti R3 tipe GL, karena ini memang tipe Alpha, jadi udah paling lengkap ya. Nah, karena ini tipe Alpha, dia udah dilengkapi aksesoris yang namanya talang air. Talang air ini sudah bawaan pabrik ya guys ya. Jadi ini dia bawaan pabrik, dan talang airnya tebel banget, dan memang sih tebel tapi cembung, tapi nggak masalah asalkan dia tebel. Aku yakin ini talang airnya awet sampai dengan 5 tahun ke depan ya. Dibanding dengan talang air yang aftermarket, yang menurutku, pengalamanku, talang air itu hanya cukup sampai 2 sampai dengan 3 tahun. Tapi kalau talang air nih Suzuki seperti ini, aku yakin sampai dengan 5 tahun ke depan ya. Gitu. Talang airnya Suzuki Sport, dan ini udah dipasang kaca film tentunya guys ya. Kaca film menggunakan solar guard ya. Terus ini door handle-nya si Suzuki XL7 itu sudah chrome yang tipe Alpha ya. Terus dilengkapi dengan smart key di sini, terus ada kunci manualnya di sini guys ya. Terus di bagian samping di sini dia itu ada juga body kit seperti yang depan, dan ini dia warnanya juga warna silver ya. Bukan hanya di bagian atas ban saja ada fendernya, tapi di bagian pintu pun dia ada fendernya nih, kalau teman-teman lihat nih. Nih. Fendernya nyambung dari depan ke belakang, terus nyambung lagi ke fender ke bagian belakang. Jadi di depan belakang ya. Di bagian bodi samping ada juga fendernya guys ya. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat dari samping sini, teman-teman pasti ngelihat ada silver atas dan silver bawah. Di bawah itu yang di bodi bawah yang ini, terus yang di atas silvernya itu adalah si roof railnya ya. Si Suzuki XL7 ini sudah dapat roof rail, mau itu tipe Zeta, tipe Beta, dan Alpha. Sudah dilengkapi roof rail. Dan roof railnya ini bukan roof rail sembarangan pasangan, tapi ini berfungsi dengan baik, bisa menopang beban sekitar 200 kilo lebih ya. Tinggal teman-teman menambah yang namanya roof rack ataupun drop box ya. Jadi bukan sekedar aksesoris doang ataupun pemanis, tapi dia berfungsi dengan secara apa adanya ataupun fungsional. Teman-teman tinggal nambah satu lagi aksesoris, yaitu roof rack ataupun roof box. Terus ini ada spoiler Suzuki Sport. Karena ini adalah tipe Alpha, dia udah dilengkapi dengan spoiler sama seperti yang R3 Suzuki Sport. Dia udah ada spoiler. Begitu juga sih tipe Alpha ini guys ya, sudah dilengkapi spoiler, talang air. Tapi bedanya dengan yang Suzuki Sport itu nggak ada talang air guys ya, tapi si Alpha ini ada talang air. Itulah dia istimewanya si Suzuki XL7 Alpha ini. Walaupun harganya mirip-mirip dengan R3 yang Suzuki Sport sekarang, tapi secara aksesoris lebih lengkap si Suzuki XL7 Alpha ini guys. Secara teknologi cruise control memang si R3 hybrid memang lebih ini ya, lebih di depan, tapi secara aksesoris si Suzuki XL7 ini lebih lengkap. Apalagi itu aksesorisnya, selain tadi spoiler, terus di bagian belakang sini dia ada yang namanya garnish bagian belakang, terus ada logo Alpha, terus tulisan XL7 di bagian belakang ya. Bukan hanya itu, dia juga dilengkapi dengan kamera mundur ya, kamera mundur dan berikut dengan kamera smart mirror ya. Jadi dia udah benar-benar lengkap untuk aksesorisnya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya nambah-nambah smart mirror. Tapi di tipe Suzuki Sport Hybrid
itu belum ada yang namanya Smart Mirror, hanya ada di tipe Alpha saja. Tapi kalau teman-teman mau nambah Smart Mirror, bisa saja nanti Edi siap layani teman-teman dengan menambah sekitar 6,5 juta dan 7 juta ya gitu. Oke, bagian belakang kita bahas. Bagian belakang itu yang pertama dia lampu belakang itu sudah LED, lampu sen, bohlam, lampu mundur, bohlam ya, dan dia dilengkapi dengan lampu LED bar ya. LED barnya ini yang membuat si Suzuki XL7 ini mirip-mirip seperti lampu belakangnya si RP ya. Bukan mirip-mirip, tapi lebih keren menurutku. Lebih keren ini dibanding dengan si RP guys ya, gitu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini adalah bagian dalam si Suzuki XL7 Alpha manual ya. Ya, dia masih menggunakan karbon ya. Pertama-tama kita lihat dulu si door trimnya ya. Door trimnya di sini full hitam ya. Full hitam dan ada list silver di sini. Ciri khasnya Suzuki XL7 tipe Alpha. Bukan hanya Alpha, Beta pun dia memang ada silver ya. Jadi silver kombinasi dengan karbon guys ya. Nah, terus di sini door trimnya ada sender rentangan yang sudah bludru empuk banget ya. Di sini ada tempat minuman, ada sound ya. Dan karena ini adalah tipe Alpha, dia itu sudah dilengkapi yang namanya door sill guard ya. Jadi ini untuk menghindari yang namanya lecet di bagian injekan kaki di bagian sini guys ya. Ini ya. Terus selain itu si tipe Alpha udah dilengkapi dengan Twitter di sini ya. Terus dashboardnya sudah mewah banget, elite tentunya. Oke, kita coba nyalain dulu. Nyalainnya kita coba injek kopling, lalu kita pencet engine start stop ya. Nah, ini posisi dia lagi menyala ya. Kita coba nyalain AC. Oke. Nah, bensinnya udah mau habis nih guys, karena ini mobil stok ya. Oke, yang aku suka daripada Suzuki XL7 ini adalah setirnya. Setirnya itu dia nggak bulat ya, jadi dia ada kayak potongan gitu di sini kayak apel. Bukan apel ya. Terus di sini dia ada audio switch control, terus ada mute, ada Bluetooth musik ya. Sayang dia nggak seperti si tipe hybrid yang sudah ada cruise control, tapi nggak masalah. Mungkin nanti di 2 bulan ke depan atau setengah tahun ke depan bakal di upgrade guys ya, supaya teman-teman beli Suzuki XL7-nya lagi ya kan. Oke. Ini MID-nya. MID Suzuki XL7 itu dia melambangkan itu adalah mobil sporty ya. Kenapa sporty aku bilang? Karena dia itu warna merah dan warna putih. Beda dengan si Suzuki R3 Hybrid, itu warnanya warna biru. Jadi melambangkan ramah lingkungan. Kalau ini dia melambangkan sporty ya, jadi lebih gagah, lebih keren dan lebih macho ya. Dan ini ada head unitnya. Head unitnya ini 8 inci. Banyak banget supportnya, itu support AC connection, support lain-lain, Bluetooth musik, USB, radio dan lain-lain ya. Terus AC-nya di sini sudah yang AC spesial, yaitu AC auto climate dan digital ya, beda dengan yang lain. Yang lain masih belum ada auto climate-nya ya. Tapi kalau di Suzuki XL7 ini sudah ada auto climate, sudah ada heater, dan sudah ada mode atas bawah dan rear defogger ya. Gitu. Jadi dia sangat spesial, sangat lengkap secara fitur di bagian AC-nya. Teman-teman suka nggak? Terus di sini ada USB dan aux, ada 12 volt, dan di sini ada cup holder pendingin ya. Terus untuk bagian joknya di sini dia fabric setengah, terus di pinggirnya kulit ya. Jadi ini sama-sama seperti yang sebelumnya, belum ada perbedaan ya. Ini rem tangannya masih handrem. Terus ini sender rem tangan. Yang aku suka daripada Suzuki XL7 ini, dia udah dapat armrest ya. Dibanding dengan R3 hybrid pun belum ada armrestnya ya. Jadi ini menang sedikit secara kenyamanan untuk jalan jarak jauh ya. Terus di sini Suzuki XL7 dapat leveling ya, untuk lampunya naik turun, terus ada tombol ESP dan ada tombol sensor parkir ya. Gitu. Terus yang aku suka lagi dari tipe Alpha ini adalah yang tadi aku bilang di luar,
itu dia ada smart mirror ya. Smart mirror ini bisa ngerekam kejadian saat di perjalanan, mau di depan ataupun di belakang ya. Jadi sistem penyimpanannya ini bisa mencapai 16 GB ya. Yang kalau teman-teman sudah lewat dari 16 GB dia menghapus otomatis ya. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya di dalam sini dengan melihat di memainkan kembali. Teman-teman pencet memainkan kembali. Nah, ini lalu teman-teman pencet OK. Lalu kita akan lihat hasil rekaman baru ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita lihat. Suaranya ada juga guys. Jadi bukan hanya video aja, suara pun dia masuk ke dalam rekaman di smart mirror ini ya. Terus di sini ada lampu interior ya. Dan ini adalah Suzuki XL7 ya. Dan ininya masih warna beige ya. Si hybrid dia udah yang abu-abu ininya ya. Kalau bagian belakang tentunya sudah pasti lega banget ya guys ya, karena kita udah sering banget bikin review, jadi nggak perlu lagi ya, gitu guys. Oke, cukup sekian dulu video untuk review Suzuki XL7 Alphanya. Terima kasih guys sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang ingin beli mobilnya bisa langsung hubungi Edi di nomor 0813 18795985, itu terhubung dengan WhatsApp juga. Edi siap melayani pembelian mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang maupun Kerawang. Oke, sampai jumpa guys.